Oke, pagi ini mau berkunjung ke destinasi wisata Pasir Putih Watu Melewe, mendengar ceritanya yang memadukan beberapa konsep yang ada di dalam. Nanti kita lihat. Kalau melihat dari tampak masuknya, kayaknya ini daerah persawahan. Yakin apa ada di dalamnya pasir putih? Karena ini sawah. Sawah berarti lumpur. Masa ada pasir putih? Di depannya ada beberapa pulau-pulau katanya. Dan kalau begini nggak yakin saya. Kalau begini modelnya lebih saya turun. Masa kita sudah berapa meter jalan yang didapat sawah? Turun saja deh. Kayaknya ada pasir di depan. Kenapa ada bakau? Ada empang, ada tambak. Loh, Masya Allah. Pak Rasid, kenapa jalan kaki? Tadi ini diajak ke tempat wisata. Saya penasaran. Pas di jalan, lihatnya sawah. Ada wisata, ada sawahnya. Pas sampai di sini ada bakau. Saya bilang sama kemenakan, pasti ada lautnya ini. Makanya saya jalan saja. Saya bingung kalau begini, kenapa tidak konfirmasi saya supaya saya bisa ini kan panggil berikan kejutan. Istilahnya sambut Bapak, bagaimana saya? Ya, untung termasuk lingkungan ini tetap bersih, karena yang namanya wisata itu kami tetap mengedepankan kebersihan, Pak. Menurut saya ini ide gila. Iya. Karena penglihatan saya ini mangrove. Di depannya itu ada sawah, ada tambak. Bagaimana menyatukan konsepnya ini sampai dapat ini? Mungkin ya, desa itu Pak Rasid yang menantang kami ya. Setelah saya masuk di desa ini, sebenarnya rencana atau cita-cita saya membuka destinasi wisata ini sudah sejak dimekarkannya desa ini. Namun karena pada dasarnya kami harus membangun yang lebih vital, tentunya sarana pemerintahan, rumah ibadah, termasuk sentra ekonomi yang ada di dalam perkampungan itu kami sudah wujudkan pasar desa yang cukup besar, pengunjungnya juga sudah cukup lumayan besar. Setelah semuanya itu terpenuhi, baru saya mengarah kepada wisata. Kenapa? Kami harus membangun semua sentra-sentra ekonomi, perputaran ekonomi. Desa atau suatu wilayah tersebut bila tidak punya sumber, itu mau berkembang sangat jauh. Di antara sekian banyak desa, mungkin salah satunya Watu Melewe yang berani mengambil sikap. Karena kalau hari ini saya bangun kantor seperti teman-teman yang lain, 25 tahun yang akan datang kantor itu rusak. Tapi kalau saya bangun wisata yang mana bisa mendatangkan sumber pendapatan, di samping juga masyarakat saya bisa hidup di dalamnya, pemerintah desa bisa mempunyai pendapatan asli desa, sehingga 25 tahun ke depan saya mau bangun apa desa ini, saya mau jadikan apa, karena kami sudah punya sumber. Itu yang menjadi motivasi saya harus tergerak membuka. Karena selama ini kenapa sih orang hanya mau menikmati pantai harus ketemu? Biayanya di samping mahal, masyarakat Konsel yang ada di sekitaran sini. Yang kedua, orang yang mau wisata itu tentunya punya tujuan mau senang, tapi karena jauhnya perjalanan, mereka belum senang, sudah capek dan sudah teler, sehingga kenikmatan, kenyamanan, kesenangan itu tidak terpenuhi. Dan itu yang menggerakkan saya untuk memberanikan menggunakan dana desa untuk membangun wisata ini. Ternyata begitu saya buka, Pak, pengunjung alhamdulillah
kami tidak pernah menyangka bahwa kalau pengunjung itu sebanyak itu di saat hari-hari besar, hari-hari libur. Nah, contoh ini Pak, nanti kalau Bapak mau duduk di sini sampai sore enggak muat ini. Terus berdatangan. Jadi artinya apa? Dengan kondisi seperti ini saja, pengunjung sudah sangat luar biasa antusiasnya. Karena apa? Satu, murah. Yang kedua, terjangkau, tidak melelahkan. Yang ketiga, tempat mandinya aman. Tidak ada batu, tidak ada karang. Sebaiknya mangrove ini jangan dirusak. Bahkan Siap. kita bisa lestarikan menjadi mangrove besar yang bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, Betul. sumber riset, Ya, dan betul. seterusnya. Ya, jadi kami memang mohon izin Pak Rasid untuk bako atau mangrove yang ada ini, bahkan kami sudah kerjasama dengan kehutanan, kami menyurat untuk mohon diberikan bantuan bibit, termasuk pelatihan bagaimana cara melestarikan mangrove macam yang rusak-rusak begini nanti kita akan kembalikan menjadi hutan. Saya rasa fasilitas yang ada ini tinggal kita kemas bagaimana nantinya pengunjung bisa mereka menikmati wisata mangrove, wisata pantai, wisata tambak. Jadi mereka utamanya anak-anak pendidikan. Ya. Mangrove ini ya salah satu pesona alam yang hampir orang sekarang pada mengejar. Ya. Ini sudah berapa tahun jadi kepala desa? Pak, saya rasanya kalau mengingat jabatan itu kayaknya sudah cukup umur ya. Karena sejak berdirinya desa Watu Melewe ini di Mekar pada tahun 1996. Kebetulan saya pelaksananya. Luar biasa. Jadi para netizen, insya Allah kalau mau berkunjung seperti yang disampaikan oleh Pak Desa, mau berkunjung ke itu hanya satu destinasi wisata yang kita kunjungin, destinasi wisata pantai. Tapi kita datang di Watu Melewe, insya Allah semua mata kita, hati kita diberikan kuasa Allah dengan keindahannya, terpuaskan di Watu Melewe. Di Watu Melewe ada padi sawah, kita bisa menghibur diri kita dengan melihat sawah. Habis itu masuk sedikit lagi kita sudah melihat ada tambak, di sekelilingnya ada pohon kelapa. Saya yakin mungkin beberapa waktu lagi itu sudah bisa dipetik buahnya. Habis itu kita masuk lagi ke dalam, kita bisa melihat mangrove. Dan yang paling seru, yang dinanti-nanti para netizen kalau datang, pasir putihnya, bro. Di sini pemasok sayur mayur, buah-buahan, semangka, melon, cabai, termasuk jeruk, buah naga. Kalau Bapak mau melihat di Watu Melewe, dia mau memetik langsung di kebun, itu sudah siap semua. Apalagi kalau hanya kelapa lokal, Pak. Jadi di sini lengkap sayur mayur, buah-buahan, ikan laut, ikan darat, padi, semua ada di Watu Melewe. Jadi ini salah satu terobosan wisata baru yang mampu menyajikan semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi di tempat wisata ini. Dan yang terpenting lagi, Pak, setelah air ini nanti turun, di situ kurang lebih perjalanan 10 menit kalau naik-naik begini, 5 menit sampai 10 menit itu ada pasir yang hamparan luas berbentuk gunung, itu timbul tenggelam. Jadi di saat turun nanti kalau seandainya Bapak bisa pas nabu itu, semua pasir di situ akan kelihatan putih dan akan muncul. Harapan saya kalau tatkala nanti di sana dibangun villa, salah satu itu objek wisata yang saya rasa sudah sangat memberikan kepuasan pengunjung. Kedalamnya nanti air kedalaman setinggi-tingginya air itu hanya sebatas kepala manusia. Iya. Tingginya air. Ya, kenapa orang tidak berani tinggal di sana? Karena tidak ada pengamanan di sana. Setinggi-tingginya orang seandainya tidak diterpa ombak, tidak perlu kemana-mana.
Nanti air turun Pak, Bapak akan menikmati hamparan pasir yang begitu bersih dan luas. Di sini yang disebut pasir putih sebenarnya itu kita Di harus seberang itu. ya. Namun alhamdulillah bibir pantai ini tidak kalah bersihnya, sehingga para pengunjung mengatakan di antara sekian banyak tempat wisata, pantai yang untuk mandi aman, nyaman, bersih hanya di sini. Watu Melewe. Ya. Betul. Sehingga- Lantas ini saya lihat ada deretan pulau-pulau Ya, di siap. depan. Ini apa saja nih, pulau-pulau apa Nah, saja nih? Jadi perlu saya sampaikan Bapak, pulau yang ada di sebelah itu, kalau kita naik ke Tinting tidak cukup 15 menit, Ya, itu pulau itu sudah Muna Barat. ya. Yang bagian paling barat sana itu Pulau Biro. Ya. Oh, ini yang Ya, yang ujung sana ini? kelihatan Ya. bangunan itu. Nah, itu Pulau Biro. Oh. Terus Mandiki, Nah. KCP. Terus ya Pulau Tiga yang ujung sana itu. Nah, kalau sana itu sudah daratan Muna, Pak. Oh. Yang Bapak lihat pulau sana itu, Iya. itu sudah daratan Muna. Jadi kalau Bapak lurus ke sana ini akan tondasi. Ini kalau setiap hari libur, Mhm. yang bukan libur nasional Ya. atau libur puncak, di sini sampai bisa dapat berapa pengunjung? Kalau hari-hari libur biasa begini Pak, ini pengunjung dalam satu hari itu tidak kurang 300 sampai 500 orang. Berapa retribusi yang dikenakan? Retribusi karena kondisi pada dasarnya wisata juga salah satu pelaku usaha, satu lembaga yang bergerak di bidang jasa. Sementara kami belum bisa menampilkan yang terbaik sesuai keinginan konsumen atau pengunjung. Sampai hari ini kami masih lakukan hanya parkirannya yang kami tarik untuk membantu mengembangkan wisata tersebut di bidang ya kita bikin gazebo, Ya, bikin ya. timbunan yang becek-becek, operasionalnya pengurus. Terus termasuk membiayai lampu jalan Pak yang terdiri dari 5 kWh 5 kawan. di Desa Watu Melewe itu sudah terbayar oleh PAD-nya wisata ini. Berarti ini biar malam bisa kita datang ke sini? Ya Pak, siap, nyala. Wah. Terus kita masih bisa memberikan karena yang menjadi pengurus wisata atau yang disebut Pok Darwis itu kami terus terang libatkan semua aparat pemerintah desa. Pok Darwis apa? Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Oh. Jadi ini Pak yang tiba-tiba bukan seperti ini dulu, ini sudah nggak karu-karuan. Kami lakukan setiap hari Jumat semua aparat saya ajak turun bersihkan sepanjang tahun. Nah, karena mengingat operasionalnya mereka aparat itu masih rendah sehingga kami dorong, kami bantu lewat penghasilan. Karena 50% PAD desa untuk bergerak di bidang pembangunan, Ya. yang 50% pengurus. Ya, operasional pengurus itu termasuk nanti setiap 1 tahun sekali kami lakukan pemberian tambahan honor supaya mereka bisa gunakan di saat hari-hari besar. Menumpuknya pengunjung, kami akan buat jalan masuk dan keluar jalan yang berbeda. Luar biasa. Jadi ada jalan, kebetulan mau menuju ke wisata ini ada 3 jalur. Iya, iya. Jalur yang sebelah kanan dari sini, dari pantai itu jalur masuk. Nanti yang di pinggir tambak sana itu jalur keluar. Yang di tengah itu kami sudah rencanakan untuk pengunjung yang menginap. Karena kami akan bangun homestay yang ada di persawahan situ. Iya, iya. Sekaligus kami akan lengkapi fasilitas kebutuhan orang menginap supaya mereka bagaimana belajar masak. Belajar ini sendiri sama dengan orang mungkin kalau di wisata yang lain tidak bisa dilakukan, tapi insya Allah di sini nanti mereka bisa lakukan. Jangan petik sayur sendiri, ambil ikan sendiri dan masak sendiri. Ini pernyataan atau penyampaian dari Pak Desa Watu Melewe sebagai pengelola dan penanggung jawab wisata Pasir Putih Watu Melewe.
memang beliau ini cerdas. Kenapa saya bilang beliau cerdik dan cerdas? Mengambil spot pasir putih, kita terobsesi hanya pasir. Begitu kita masuk, ada sawah, ada empang, ada mangrove, ada nanti pemancingan, luar biasa. Insya Allah bagi netizen, saudara-saudara saya, daripada berkunjung ke tempat wisata yang jauh, kita sudah pasti capek, lelah, baru sampai kita tidak menikmati, baru pulang. Lebih baik kalian manfaatkan, kalian datang berkunjung di Pasir Putih Watu Melewet. Pak Desa insya Allah akan menjamin bahwa kalian pasti terpesona, pasti merasakan begitu indahnya alam yang ada di Watu Melewet.